Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang manajemen klinik Hatra. Apa klinik Hatra? Klinik penyihat tradisional. Walaupun secara hukum kita sebagai penyihat tradisional tidak boleh menyebutnya klinik gitu. Kita bolehnya menyebut rumah sehat, panti sehat, gria sehat gitu ya. Kita boleh menyebutnya itu, tapi tidak boleh menyebut sebagai klinik. Karena memang kita tuh bukan eh, penyihat konvensional yang teruji secara klinis. Kita itu teruji secara empiris, walaupun memang ada beberapa hal yang apa namanya, yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara klinis, tapi eh, bukan berarti kita tidak tidak mempelajari secara ilmiahnya juga, walaupun kita mempelajari secara empiris. Tapi mudah-mudahan walaupun kita dianggap oleh sebagian masyarakat hanya berdasarkan ilmu secara empiris, tapi tetap manfaatnya mudah-mudahan bisa dirasakan oleh umat gitu ya. Sehingga supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh umat, umat harus menghargai keberadaan kita. Masyarakat harus respect dengan keberadaan kita gitu. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dulu, kita pantaskan kalau kita perlu dihargai. Kita pantaskan kalau kita bisa dihargai oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang yang mempelajari ilmu penyihat tradisional, dalam hal ini Tibun Nabawi, maka kita pun harus memperlihatkan kalau kita tuh sebetulnya profesional. Kita tuh bukan abal-abal gitu ya. Walaupun kata profesional di sini agak sedikit rancu kalau misalkan untuk praktisi Tibun Nabawi, karena kesannya profesional gitu ya, mengedepankan profesi. Tapi ya tetap kita di sini memang menjaga profesionalisme gitu. Supaya apa? Supaya dalam melaksanakan terapinya, melaksanakan prakteknya kita tidak sembarangan. Karena kan yang namanya profesional itu bukan hanya berkutat seputar materi, tidak berkutat seputar profesionalisme itu saja, tapi menjaga marwah Tibun Nabawinya secara profesional juga, kemudian meningkatkan keilmuan secara profesional juga, memantapkan diri secara profesional juga gitu ya. Itu perlu perlu kita pertahankan gitu. Jangan sampai kita seolah-olah dianggap sebelah mata, hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat lah, tukang bekam, lah tukang pijat gitu. Karena paradigma itu yang sering didapati di masyarakat seperti itu. Ya, cuma tukang bekam ini. Kadang-kadang kita dihilangkan penghargaannya. Sampai pernah Ibu ya, saya punya pengalaman yang memang bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman salah satu rekan. Waktu itu karena mungkin dianggapnya kita itu bisa dipanggil kapan saja, ada rekan saya perempuan dipanggil oleh salah seorang pasiennya. Ketika dipanggil, ya namanya juga menerima panggilan ya, pasti sudah ada di dalam pikirannya ya minimal mendapatkan upah lah gitu dari hasil kerjanya. Ya bukan koma, tapi itu sudah manusiawi, yang namanya kita diminta bekerja, pasti kita minimal mendapatkan upah. Mau berapapun upahnya, yaitu kembali kepada rezeki kita, tapi sudah ada di dalam pikirnya pasti akan mendapatkan upah. Sebelum berangkat, si rekan saya yang perempuan ini berjanji ke anaknya, nah nanti kalau Umi sudah pergi, pulangnya Umi belikan kaos kaki ya. Kalau cukup duitnya sekalian mau belikan sepatunya. Kan anaknya senang tuh ya. Oke, senang. Berangkatlah. Padahal tempatnya jauh. Tempatnya jauh. Nah, ketika datang ke satu ini ke lokasinya, memang betul. Datang ke sana langsung membekam. Ke sana langsung melakukan terapi. Setelah melakukan terapi, ngobrol-ngobrol-ngobrol, yang di terapinya nanya, Mbak, berapa? Yang terapinya juga kan sama perempuan ya. Mbak, berapa? Karena memang selama ini si terapis ini tidak mentarif, jawabannya seikhlasnya saja, Bu. Oke, seikhlasnya. Berarti apa? Dalam pikiran manusia kebanyakan kita, seikhlasnya itu memberikan yang terkecil yang ada di dalam sakunya. Bisa seperti itu. Jarang sekali orang punya uang 100.000 dengan uang 10.000, ketika diminta seikhlasnya memberikan yang 100.000. Jarang sekali. Pasti ketika diminta seikhlasnya memberikan yang 10.000. Betul ya? Nah, makanya ketika jawaban itu keluar dari si terapisnya, seikhlasnya saja Bu.
Apa jawaban si ibunya? Oh gitu ya. Ya udah tuh kalau gitu nanti aja sekalian ya. Soalnya saudara saya juga mau dibekam, cuma sekarang masih di jalan agak jauh. Nanti saya panggil lagi. Si terapisnya kan pulang. Padahal dia dari rumah sudah menjanjikan kepada anaknya mau membelikan kaos kaki. Tapi sekarang boro-boro bisa membelikan kaos kaki. Dia buat pulang pun bingung mau seperti apa. Nggak punya ongkos. Nah makanya di sini saya tekankan kita perlu manage, kita perlu bersikap profesional. Bukan berarti kita bukan berarti kita menyelisihi syariat, tapi kita di sini pun ingin menjaga marwah kita sebagai seorang terapis, ingin menjaga kelangsungan dakwah kita supaya tidak berhenti di tengah jalan gitu. Kan kalau seperti itu, kita nanti akan agak ragu kalau harus melakukan terapi lagi gitu. Makanya kita terapkan manajemennya supaya kita dianggap sebagai seorang terapis yang profesional. Gitu ya. Yang berikutnya, sebagai seorang terapis yang profesional, tentu saja kita harus menjalankan step by step manajemennya, ya. Harus menjalankan step by stepnya, tahapan-tahapan manajemennya. Tahapan yang pertama yaitu kita punya produknya. Produk itu boleh barang atau jasa. Karena kita sebagai seorang terapis, maka produk kita adalah jasa, ya. Kita punya produknya berupa jasa terapi kita. Yang namanya produk itu harus dipersiapkan sedetail mungkin. Ketika contohnya saya mau jual botol ini, ya. Ketika saya mau jual botol ini, maka saya harus kasih tahu spesifikasi botolnya seperti apa, bahannya dari apa, ukurannya segimana, kemudian daya tahannya berapa lama si botolnya ini, anti pecah atau tidak, anti karat atau tidak, gitu ya. Itu harus kita ketahui. Sama ketika kita menjajakan jasa kita, menawarkan jasa kita, maka kita pun harus memiliki skill yang cukup untuk bisa dijajakan kepada orang lain. Jangan sampai kita mendeklarasikan diri sebagai terapis bekam dan menyampaikan bahwa siapapun yang minta dibekam boleh bisa saya terapi insya Allah, tapi ketika ditanya bisa bekamnya enggak, cuma lihat dari YouTube aja, itu kan salah gitu, ya itu kan keliru gitu. Jadi tidak bisa membekam kalau seperti itu namanya, dan memang itu produknya belum siap, maka belum siap di tahap pertama saja sudah gagal itu, tidak mungkin bisa beranjak ke tahapan yang berikutnya. Karena sebagai seorang terapis, kita itu sedang menawarkan jasa kita, maka ya kita persiapkan pelayanan kita, siapkan jasa kita sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan branding. Contoh, saya sebagai seorang terapis bekam, maka branding saya adalah Al-Hijamah. Walaupun saya menguasai ilmu yang lainnya seperti ruqyah, herbal, gurah, pijat gitu ya. Saya menguasai itu, tapi karena saya pinginnya spesifik, saya itu dianggap sebagai anggap di masyarakat itu sebagai seorang terapis bekam, bukan bukan memiliki semua bidang keilmuan, karena kalau memiliki bidang keilmuan kadang-kadang nanggung, bekamnya nanggung, pijatnya nanggung, rukiahnya nanggung. Makanya saya pengennya saya diakui di masyarakat itu sebagai salah satu yang memiliki spesifikasi gitu, spesialisasinya di mana gitu. Saya mendeklarasikan diri saya seorang terapis bekam, makanya rumah sehat saya namakan Rumah Sehat Al Hijamah, ya. Itu. Saya melakukan branding itu, dan saya lakukan branding itu dari tahun 2012, Bapak Ibu. Ya, dari tahun 2012 saya melakukan branding itu. Kalau tempat kami namanya Al Hijamah, ya. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ini tempat bekam, bukan tempat yang lain. Kalaupun memang ada terapi tambahan lainnya, itu hanya terapi tambahan saja, bukan terapi utamanya. Ya. Setelah kita lakukan brandingnya, baru kita bisa melakukan sellingnya, penjualannya. Apa yang kita jual ya jasa kita, gitu. Yang kita jual ya jasa kita. Dan mereka mau membeli ketika mereka percaya dengan kualitas jasa kita. Kalau seperti tadi di awal, produknya saja atau jasanya saja belum maksimal gitu ya. Jangankan ada yang mau sell, jangankan ada yang mau beli gitu. Yakin saja tidak, percaya saja tidak. Pada saya punya botol ini ya tadi, saya punya botol, ketika orang lain lihat botolnya juga pecah, botolnya retak gitu. Boro-boro mau beli, boro-boro mau mendekati gitu. Tapi ketika brandingnya kita kuat, saya adalah seorang terapis bekam, profesional, punya keilmuannya, maka daya jual kita akan lebih maksimal gitu. Ya, gitu. Jadi pertama siapkan dulu produknya,
Ya karena kita seorang terapis, berarti jasa kita yang harus kita persiapkan dulu. Sebagai seorang terapis bekam, selain punya keahliannya, kita pun punya perlengkapannya. Jangan sampai kita mendeklarasikan diri atau membranding diri sebagai seorang terapis bekam, ketika ada yang minta dibekam, alatnya nggak punya. Itu kesalahan berikutnya juga gitu. Jadi persiapkan dulu, oh saya mau jadi terapis bekam, beli alat bekamnya, beli perlengkapan yang lainnya, persiapkan alat sterilisasinya, persiapkan juga alat diagnosanya. Itu lebih lebih maksimal nanti hasilnya. Jangan sampai seperti tadi, mendeklarasikan diri sebagai seorang terapis bekam, tapi ketika ada pasien yang minta dibekam, alatnya saja nggak punya. Salah kalau seperti itu ya. Nah, lanjut tadi setelah kita branding, otomatis kita lakukan selling, penjualan, ya, supaya ada buyer, supaya supaya ada pembeli yang menggunakan jasa kita. Kita menyebutnya klien atau pasien boleh gitu ya. Tapi mereka kan pada hakikatnya sedang membeli jasa kita, sedang memanfaatkan jasa kita gitu. Maka wajar kalau mereka mau mengeluarkan upah untuk pengganti tenaga kita, pengganti barang habis pakai kita, pengganti transport kita. Itu wajar. Yang tidak wajar itu ketika kita melakukan apa namanya penggantian upahnya itu terlalu memberatkan, ya, memberatkan pasiennya atau memberatkan kita. Itu yang salah. Ya, itu. Selling, melakukan penjualan. Nah, maka ketika ketika akan melakukan penjualan harus punya marketingnya, ya, harus punya marketingnya. Marketing yang paling awal adalah show people, menunjukkan kepada seseorang bahwa kita tuh ada, bahwa kita tuh sebetulnya ada. Kita seorang terapis bekam. Kalau kita tidak mendeklarasikan diri, bagaimana bisa melakukan penjualan? Marketing kita tidak akan berjalan. Lakukan marketing supaya sellingnya ada. Sellingnya sudah ada, tapi eh, belum profit, maka lakukan manajemen yang baik, ya, supaya ada profit. Kalau misalkan seperti tadi ya, seperti tadi udah jauh-jauh datang ke tempat orang minta diterapi, tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa, berarti manajemennya yang salah. Maka bentuk manajemen yang baik supaya profit. Ya bukan berarti kita ingin mengambil keuntungan dari dari menjalankan sunnah, bukan ya, tapi sewajarnya. Contohnya tadi profit itu untuk apa? Untuk misalkan membeli kembali alat bekam supaya nanti kalau ketika ini rusak, kita sudah siap lagi dengan yang baru sehingga dakwah kita, siar dakwah kita terus berjalan, tidak berhenti ketika alatnya rusak. Kita nggak bisa beli lagi karena memang selama ini jangankan profit gitu, pengganti barang habis pakainya aja kurang gitu. Ketika jarumnya habis aja kita toko satu lagi untuk beli gitu. Bukan diambil dari hasil jasa kita melaksanakan terapi bekam gitu. Yang ideal itu adalah itu eh, semua yang berhubungan dengan aktivitas kita, berhubungan dengan usaha kita, itu diambil dari profit yang memang kita dapat. Terkait ada lebihnya atau tidak itu kembali kepada bagaimana kita mengatur profitnya. Tapi yang ideal itu adalah untuk melaksanakan kembali aktivitas kita diambil dari profit yang didapat dari aktivitas kita juga gitu. Jangan sampai untuk bisa kembali melaksanakan aktivitas kita, kita minta bantuan ke orang lain. Karena saya pernah punya teman gitu ya, seorang terapis bekam, katanya sih, katanya pasiennya banyak. Katanya pasiennya banyak, tapi begitu beberapa bulan kemudian, dia ngomong ke saya, Kang bisa bisa ini dulu nggak? Bisa, mohon maaf ya, bisa kredit dulu kok bekam nggak? Kan saya bilang loh, kenapa kenapa harus kredit kan pasiennya banyak, kenapa nggak diambil dari upah dari pasiennya aja gitu? Ternyata dia tidak mengatur profit secara proporsional gitu. Makanya di sini dibutuhkan manajemen yang tepat. Ya, barangnya sudah siap, ya jasanya sudah siap, brandingnya ada, penjualan sudah berjalan, manajemen sudah berlaku, profit sudah berjalan, tapi kita tidak punya eh, keleluasaan waktu contohnya. Berarti kita bangun sistem, ya. Kita bangun sistemnya. Oh, kalau misalkan untuk membangun sistem terapis bekam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contoh, jangan sampai ketika ada pasien yang minta dibekam, kitanya tidak bisa gitu. Ya. Kitanya tidak bisa. Itu berarti akan mengecewakan nantinya. Walaupun memang bukan kita yang menangani, usahakan kita kasih solusi.
Kang bisa nggak bekam saya nggak? Soalnya sekarang saya lagi nggak enak badan, perlu perlu bekam nih. Aduh maaf Pak, sekarang saya lagi nggak ada di tempat, tapi tenang ini ada teman saya yang bisa membantu. Nah itu kan sudah membangun sistem ya, membangun sistem jaringan namanya, network system. Atau kalau misalkan mau membangun sistem perusahaan, oh maaf Pak, saya sekarang lagi nggak ada di tempat, tapi ada yang jaga di klinik kok. Silakan Bapak datang aja, mereka juga sudah punya kemampuan juga. Itu berarti membangun sistem perusahaan. Kalau ingin membangun sistemnya sistem apa network jaringan, boleh juga. Kan tolong bekam saya. Sementara kita sedang ada di tempat lain yang memang agak jauh, tidak memungkinkan ke tempat sana. Oh, bisa saja Pak, cuman kalau mau sama saya mungkin besok. Atau kalau maunya sekarang, ini ada teman teman saya yang bisa, yang dekat dengan Bapak. Nah, itu yang perlu kita bangun. Ya. Makanya kenapa ketika saya membuat KTA, itu di situ ada database terapis gitu. Supaya ketika kita scan, oh ternyata ada terapis yang lokasinya dekat dengan saya, bangun jaringan jaringan dengan itu, bangun eh, komunikasi dengan mereka gitu, dan nantinya kita bisa berbagi pasien gitu. Jadi bukan mengharapkan semua pasien kita rangkul, tapi tidak mungkin juga gitu. Dan mungkin juga kalau kita merangkul semua pasien pasti ada yang kecewa karena bisa saja kesembuhannya bukan dari tangan kita, bisa saja kesembuhannya Allah titipkan dari tangan teman kita, dari tangan rekan kita, dari tangan karyawan kita, bisa jadi seperti itu. Makanya ya yang ideal itu kita membangun jaringan gitu. Ya, itu salah satu cara kita membangun sistem supaya kita sebagai seorang terapis bekam itu benar-benar tidak mengecewakan pasien kita, tidak seolah-olah ingin mengambil pasien kita oleh oleh kita sendiri. Saya banyak sekali yang minta dibekam, misalkan di daerah sampai ke Bandung. Saya kan di Kabupaten Bandung Barat ya, sampai ke kota Bandung, sampai ke Kabupaten Bandung, sampai ke Cianjur, sampai ke Purwakarta. Banyak yang meminta gitu. Cuma daripada saya yang berangkat, pertama mereka nunggu lama. Yang kedua, otomatis eh, biaya yang mereka keluarkan lebih besar karena ya saya pun akan minta pengganti transport lah minimal gitu ya. Yang ketiga, saya sendiri pun akan mengalami gangguan karena saya meninggalkan klinik terlalu lama gitu. Jadi saya dibangun jaringan. Pak, kalau misalkan Bapak di Purwakarta, ini ada teman saya namanya si Anu, sama kok dengan saya. Oh iya mau, ya udah jadi bagian dia gitu. Si pasiennya pun merasa karena itu rekomendasi dari saya gitu ya, merasa percaya percaya saja gitu. Sama Bapak Ibu juga gitu ketika nanti ada pasien yang memang agak jauh, sebetulnya tidak harus kita yang berangkat kalau kita sudah punya jaringan, punya sistem yang tepat gitu. Makanya ketika saya dengar ada pasien tidak boleh membekam lawan jenis, itu mau gimana lagi di tempat saya nggak ada terapis perempuan, kalau bukan saya yang memegang, khawatirnya nggak maksimal hasilnya. Waduh luar biasa kesombongannya itu. Ya, kalau bukan saya yang memegang, saya tidak yakin khasiatnya bisa maksimal. Tahu dari mana gitu? Tahu dari mana? Kalau Allah titipkan ternyata kesembuhannya datang dari tangan yang lain, bagaimana? Ya, tapi di tempat saya tidak ada pasien perempuan, apa tidak ada terapis perempuan. Bapak atau ibu bapak ajarin mungkin istrinya, mungkin saudaranya yang perempuan supaya apa? Supaya bisa melaksanakan terapi bekam, supaya bisa melakukan terapi bekam. Jadi nanti si pasien yang perempuan ini ditangani oleh yang perempuan lagi. Tapi kan butuhnya sekarang, Pak. Tidak ada yang terlalu urgent ya di dalam proses terapi bekam. Kalaupun tidak kita bekam hari ini, kalaupun tidak kita bekam bulan ini, pasien ini tidak akan bertambah parah, bahkan tidak akan sampai meninggal gitu pasien ini gitu. Contoh kita Pak minta waktu ya 2 sampai 3 hari saya carikan dulu pasien perempuan untuk istri Bapak misalkan. Atau Bu, karena saya kan nggak bisa membekam ibu ya karena saya laki-laki, ibu perempuan itu kan sudah melanggar aturan. Saya carikan dulu ya, saya minta waktu 2 sampai 3 hari mudah-mudahan ketemu nanti. Kalau tidak ketemu mungkin saya akan ajari dulu istri saya atau saudara saya supaya bisa membekam ibu nantinya. Lebih baik seperti itu daripada kita memaksakan diri melanggar syariat. Daripada kita yang harus melanggar syariat, itu kesalahannya fatal. Dan itu berarti dia tidak menjalankan sistem yang benar. Karena ketika kita menjalankan sistem yang benar, berarti kita sudah siap nih kalau ada dengan berbagai macam dengan berbagai macam kendala. Contohnya kendalanya tadi, kendalanya pasien kita perempuan, sementara kita laki-laki, apa yang kita lakukan? Ya kita tidak boleh menangani itu. Harus ada yang menangani itu, ya, yang sesuai dengan syariat. Ya, gitu. Jadi saya simpulkan, eh, maaf,
Saya simpulkan, untuk bisa membantu manajemen ini adalah pertama siapkan produknya, siapkan brandingnya, lakukan penjualan. Kalau memang penjualannya belum ada, siapkan marketingnya, ya, siapkan marketingnya. Ketika marketingnya sudah siap, otomatis akan ada penjualan nih. Ternyata sudah setelah ada penjualan tidak profit, maka bentuk manajemennya yang tepat. Ya. Ketika manajemen sudah tepat nih, memang penjualan sudah ada, profit sudah ada, tapi kitanya malah kerepotan sendiri. Berarti sistemnya yang kita bentuk. Itu kesimpulannya ya dalam membentuk manajemen klinik kita gitu. Ya. Dalam membentuk manajemen klinik kita. Jadi gitu, urutannya seperti itu. Siapkan dulu jasa kita, maksimalkan dulu branding dengan tepat, kasih nama, kasih judul, kasih logo supaya orang-orang tahu kalau misalkan melihat logo ini, oh ini dari bapak ini. Ya. Kalau kemarin logo saya lebah kan, oh kalau lebah itu dari Kang Asep, tapi sekarang saya ingin rebranding, nggak apa-apa, melepaskan lebah itu diganti dengan brand yang baru. Ya. Tapi tetap namanya Al Hijamah gitu. Ya. Saya rebranding tahun ini untuk tahun 2025 ini. Tapi tetap karena saya eksis gitu ya di di lingkungan eksis, di dunia maya eksis. Jadi tetap walaupun ganti logo, ganti brand, tetap orang-orang tahu kalau oh kalau Al Hijamah itu dari Kang Asep gitu seperti itu ya. Lakukan brandingnya, lakukan penjualannya, setelah penjualannya siapkan marketingnya supaya penjualannya lebih maksimal, lebih meningkat. Setelah penjualannya meningkat, supaya ada profit, siapkan manajemennya. Setelah manajemennya berjalan dan kelihatan profitnya juga maksimal, supaya tidak kita kerepotan sendiri, siapkan sistemnya, gitu ya. Sistemnya mau sistem jaringan, networking, atau mau sistem perusahaan, itu juga bisa. Itu adalah tahapan-tahapan dalam membentuk manajemen ya. Kemudian, eh, sebagai seorang terapis juga, tentu kita dituntut punya legalitas. Nah, ini yang saya rasa bakal banyak ya pertanyaan di sini ya. Kita perlu memiliki legalitas. Dan legalitas itu apa? Pertama, legalitas non formal. Legalitas non formal didapat dari apa? Pengalaman empiris yang diakui oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat melihat kita sebagai seorang pembekam dan orang-orang yang dibekam oleh kita itu mengalami perbaikan khasiatnya, ya, mengalami kesehatannya yang membaik setelah kita bekam, maka masyarakat itu akan melegitimasikan keberadaan kita. Kalau mau dibekam tuh ke Kang Asep aja. Kalau mau dibekam tuh nanti ke rumah sehat Al Hijamah saja. Ya. Karena sudah ada pengakuan dari masyarakat gitu. Dan itu legalitas non formal. Walaupun memang kita belum mengurus legalitasnya, tapi orang-orang sudah tahu kalau kita pembekam, gitu ya. Nah, itu legalitas non formal. Ada juga yang legalitas formal. Kalau legalitas formal itu ditulis dalam satu lembar surat yang bernama Surat Terdaftar Penyiar Tradisional atau STPT. Nah, STPT ini harus kita miliki, apalagi di dalam dunia peraturan regulasi yang sekarang ini gitu. Nah, pertanyaannya, apakah semua terapis harus punya STPT? Memang di dalam aturannya setiap terapis harus punya STPT, tapi pada pelaksanaannya STPT ini hanya diberikan kepada terapis yang memiliki tempat praktek saja. Kalau masih home care, memang belum ada kewajiban mengurus STPT ya. Kalau belum masih home care, tapi kalau sudah punya tempat, itu harus memiliki STPT. Ya, tuh. Oke, yang berikutnya ini merujuk kepada PP 103 2014, Permenkes 61 tahun 2016 dan ada juga yang terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada juga peraturannya tentang ini ya. Nah, ini PP 103 tahun 2014. Nanti silakan dibaca. Dan ini Permenkes nomor 61 tahun 2016. Sekarang juga ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan di Undang-Undang Kesehatan. Ada ya di yang terbaru. Cuman belum di ini, belum di dan belum dimasukkan ke sini gitu ya. Nah, alur pengajuan STPT seperti apa? Yang pertama, punya KTP aktif. Jelas ya, kita harus punya KTP aktif. Karena apalagi sekarang kan KTP itu pasti seumur hidup, jadi harus aktif KTP-nya. Yang berikutnya, pas foto 4x6, itu tergantung kebijakan dari setiap daerah. Ada yang minta 1 lembar, ada yang minta 2 lembar, ada yang minta 4 lembar. Itu kebijakan setiap daerah. Yang ketiga, izin tetangga diketahui RT, RW, KD satu lurah, dan camat. Jadi izin tetangga. Makanya kenapa STPT itu masih diperuntukkan hanya untuk yang memiliki klinik karena izinnya seperti ini harus ada izin tetangga. Contohnya saya di klinik saya nih, ketika saya memulai
saya itu mengunjungi tetangga-tetangga saya minimal 10 rumah ke depan, 10 rumah ke belakang, 10 rumah kiri, 10 rumah kanan, meminta tanda tangan mereka kalau mereka itu mengizinkan keberadaan saya di situ gitu. Ya, meminta tanda tangan mereka sebagai bukti bahwa mereka mengizinkan keberadaan saya di situ. Nah, setelah itu diketahui oleh RT RW-nya, minta dilegalisir juga oleh kades atau lurahnya, dan minta dilegalisir oleh camatnya. Setelah izin tetangganya dikeluarkan, kita minta surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan sebagai bukti bahwa keberadaan kita memang di situ. Berikutnya, rekomendasi dari puskesmas. Kalau tidak ada rekomendasi dari puskesmas, walaupun kita sudah menjadi terapis puluhan tahun, ketika kita mau mengajukan SPPT, tidak akan di ACC, tidak akan lolos. Harus ada rekomendasi dari puskesmas. Ya, makanya saya selalu bilang, ketika kita mendeklarasikan diri sebagai seorang terapis, sebagai seorang penyiar tradisional, kita jangan merasa paling benar dan menganggap penyihat-penyihat konvensional itu salah karena berhubungan dengan farmasi katanya. Karena kita tahu obat kimia itu bagaimana gitu. Sehingga kita langsung judge, wah mereka itu bisnis farmasi, penyihat konvensional itu. Mereka itu bisnis kesehatan. Makanya ketika kita berobat ke puskesmas, berobat ke rumah sakit, berobat ke dokter, mahal semua. Jangan ada pikiran seperti itu. Karena ketika kita punya pikiran seperti itu, pertama itu bagian dari kesombongan, jelas. Yang kedua, itu nantinya akan membuat kita di blacklist ketika kita akan mengajukan ini. Karena bagaimanapun di birokrasi di kita, itu masih harus ada ini, harus ada rekomendasi dari puskesmas. Kalau tidak ada rekomendasi dari puskesmas, ya kita tidak akan bisa ini, tidak akan bisa melaksanakan aktivitas kita, tidak akan bisa mengajukan gitu. Tidak akan bisa mengajukan SPPT kita gitu. Makanya harus berbaik-baik lah gitu ya. Bukan berbaik-baik, bukan berarti kita menjadi orang yang munafik membaiki mereka, bukan, tapi menjaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para penyihat konvensional yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit gitu ya. Kita jaga hubungan baik dengan mereka. Apalagi nantinya ketika kita menjadi seorang terapis bekam, ya, ketika kita menjadi seorang terapis bekam, kemudian kita otomatis punya jarum bekas yang bekas pasien-pasien kita gitu ya, dan kita tidak mungkin bisa menghancurkannya sendiri. Kita tidak mungkin boleh menghancurkannya sendiri. Maka kita bekerja sama dengan puskesmas, ya, bekerja sama dengan puskesmas untuk membantu menghancurkan limbah bekas infeksius ini. Jadi limbah bekam infeksiusnya dibawa ke puskesmas, minta dihancurkan, dan nanti kita membayar jasa penghancurannya. Ada yang sekilo 20.000, ada yang sekilo 30.000, ada yang sekilo 50.000, itu tergantung kebijakan dari puskesmas masing-masing. Ini yang berikutnya ya, yang kelima, memiliki rekomendasi dari puskesmas. Itu kepanjangan dari dinas kesehatan yang ada di lokasi kita gitu. Di dalam peraturannya adalah memiliki rekomendasi dari dinas kesehatan. Ya, cuma orang dinas kesehatan di kabupaten kan tidak mungkin turun langsung ke daerah gitu ya. Pasti mereka akan memerintahkan orang-orang kecamatan. Nah, orang kecamatan itu diwakili oleh puskesmas biasanya, karena puskesmas itu ada di setiap kecamatan. Nah, ini untuk mendapatkan rekomendasi dari puskesmas ini, mereka melakukan survei ke tempat kita, Pak. Mereka tidak akan mungkin langsung memberikan rekomendasi tanpa survei dulu. Pasti mereka survei dulu. Apa yang disurvei? Pertama, kelayakan tempatnya. Kedua, kelayakan alatnya. Ya, kelayakan tempat. Minimal, kita itu sebagai seorang terapis bekam punya 2 ruangan. Minimal punya 2 ruangan ya. Satu ruangan untuk menerima tamu, yang satu lagi ruangan untuk terapi. Itu yang harus, tidak harus gede, tidak harus luas, tapi minimal 2 itu terpenuhi. Satu harus punya ruang untuk penerimaan tamu, ya ruang tamu, ruang tunggu lah gitu ya. Yang kedua punya ruangan untuk terapi, jadi ruangannya khusus untuk terapi, kamar khusus gitu ya, ruangan khusus untuk terapi. Tidak menyatu dengan rumah tinggal. Contohnya saya kalau di sebelah sini ini rumah tinggal saya, tapi khusus ruangan ini adalah ruangan praktek, pintunya pun terpisah. Jadi ketika pasien datang tidak masuk ke tempat tinggal saya pribadi, tapi masuk ke tempat praktek saja gitu, ke klinik saja masuknya. Ya. Yang penting terpisah. Jadi tidak menyatu dengan rumah pribadi gitu. Apakah harus nyewa? Ya
Itu dikembalikan kepada masing-masing. Kalau mau nyewa silakan. Kalau misalkan rumah saya kan cukup besar nih, saya potong aja sebelah buat tempat praktek, boleh juga gitu. Ya. Cuma di dalam satu ruangan yang buat praktek itu ada dua ruangan yang minimal dimiliki. Satu ruang untuk tempat penerima tamu, ruang tunggu. Yang kedua ruangan untuk praktek. Kalau saya ruangan prakteknya ada dua, satu ruangan praktek Ikhwan, satu ruangan praktek Ahwat kalau saya gitu ya. Tapi kalau misalkan saya terbatas ruangannya cuma cukup satu aja, berarti silakan, tidak masalah sebetulnya itu juga. Ya, tidak masalah itu juga. Nah, ketika dicek itu ruangannya, ruangan tempat penerimaan tamunya bagaimana pencahayaannya, bagaimana ventilasinya, sama ruang praktek juga bagaimana pencahayaannya, sirkulasi udaranya seperti apa gitu. Layak tidak untuk tempat praktek gitu. Walaupun untuk tempat praktek tradisional memang tidak seperti harus di rumah sakit ya, tidak seperti harus di puskesmas, tapi minimal layak atau tidak gitu. Mereka punya pertimbangan, biasanya orang-orang puskesmas punya pertimbangan. Kalaupun memang belum layak, biasanya mereka merekomendasikan, Pak, ini tambah ini dulu supaya bisa menjadi ruangan praktek misalkan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu di antara ruangan praktek dan ruangan tunggu itu kita punya wastafel khusus ya. Untuk apa? Untuk mencuci alat-alat bekam kita, untuk membersihkan alat-alat bekam kita. Tempat sterilisasi. Supaya apa? Alat apa sterilisasi alat bekamnya tidak nyatu dengan eh, tempat sterilisasi rumah tangga kita. Tidak nyatu dengan wastafel tempat cuci piring, tidak dibawa ke kamar mandi gitu ya. Tidak, jadi punya wastafel khusus untuk membersihkan alat bekam kita gitu. Jadi di dalam ruangan itu ada dua ruangan, satu tempat tunggu, dua tempat praktek, dan ada wastafelnya khusus untuk membersihkan alat-alat kita. Bagus-bagus kalau punya toilet sendiri di ruangan di di kliniknya, di tempat prakteknya. Tapi kalaupun tidak, minimal wastafel ada. Ya, gitu. Ya, jadi tadi persyaratannya yang dilihat itu ruangannya memadai atau tidak untuk sebagai tempat praktek. Setelah itu alatnya lengkap tidak. Bapak mau mendaftarkan diri sebagai apa? Sebagai terapis bekam. Dicek alat bekamnya. Oh, kopnya ada. Oh, handpumpnya ada. Oh, ini jarumnya ada. Walaupun sebetulnya untuk peraturan yang sekarang tidak boleh menggunakan jarum ya. Pembekam-pembekam itu sebetulnya hanya boleh non invasif, tidak boleh ada perlukaan. Tapi sebetulnya bisa disiasati. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Ya. Ada misalkan, oh ini kasaknya, oh ini sarung tangannya, oh ini maskernya, oh ini baju bekam, baju khususnya, ya. Itu dilihat semuanya memungkinkan, baru mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Kalau ada yang masih kurang, biasanya mereka tidak mengeluarkan rekomendasi dulu. Mereka akan memberikan masukan dulu kepada kita, ini loh yang kurangnya ini, gitu. Seperti itu. Ya. Baru setelah itu mendapat rekomendasi dari asosiasi atau surat keterangan magang. Asosiasi bekam di Indonesia yang diakui sekarang, yang saya tahu ya, untuk asosiasi bekam ada tiga. Yang pertama PBI, yang kedua P4KTI, yang ketiga PGRJ. Yang saya tahu untuk bekam. Yang lainnya belum, belum bermitra dengan Kemenkes untuk bekam. Baru tiga itu saja. Jadi kalau ada yang menyebutkan harus PBI saja. Kalau ingin menjadi terapis bekam harus di PBI. Salah. Ya, karena di Indonesia ada tiga yang diakui oleh Kemenkes. Sampai saat ini ya, mungkin nantinya akan lebih banyak lagi. Ya, mungkin nantinya akan lebih banyak lagi, atau mungkin nantinya dilebur menjadi satu gitu. Ya, mungkin nantinya dilebur menjadi satu. Kalau alam itu kebijakannya kita kembalikan kepada pemerintahan. Tapi sekarang ada tiga. Ada PBI, ada P4KTI, ada PGRJ untuk bekam. Kalau untuk pijat ada Aspetri, ada PAP3I, kemudian ada akupresur ya itu macam-macam gitu. Untuk spa juga ada. Kemudian untuk apa namanya? Kalau gurah belum. Kalau misalkan bahkan yang kalau misalkan mohon maaf ya, dukun sudah ada, perdukunan sudah ada paranormal. Tapi kalau misal ruqyah justru belum bermitra dengan Kemenkes. Ya, belum ada asosiasi ruqyah yang bermitra dengan Kemenkes, walaupun ARSI sudah ada tapi ARSI belum bermitra dengan Kemenkes. Tapi kalau untuk perizinan ruqyah itu lebih mudah karena tidak harus bermitra dengan Kemenkes, cukup mendapatkan surat keputusan dari
Menteri Kehakiman, Dinas Kehakiman. Kalau untuk ruqyah. Tapi ini kita bicara tentang bekam ya. Bicara tentang bekam itu harus ada rekomendasi dari asosiasi. Maka syaratnya apa? Bergabung dengan asosiasi. Tapi kalau misalkan kita belum bisa bergabung dengan asosiasi, maka ada opsi lain. Opsi lainnya adalah mendapatkan surat keterangan magang, ya. Mendapat surat keterangan magang. Nah, kalau semua peserta yang mengikuti kelas reguler ini berhak mendapatkan surat keterangan magang dari Al-Hijamah, ya. Berhak mendapatkan surat keterangan magang dari Al-Hijamah. Nanti persyaratannya mungkin akan ada persyaratan khusus ya, tergantung daerahnya masing-masing gitu. Walaupun memang dengan surat keterangan magang ini masih ada kendala juga, ya. Dengan surat keterangan magang ini masih ada kendala juga. Di beberapa daerah surat keterangan magang tidak diterima, harus tetap rekomendasi dari asosiasi. Dan asosiasinya pun di beberapa daerah hanya menerima dari satu asosiasi saja, padahal di secara skala nasional ada tiga. Nah, makanya untuk bisa mendapatkan STPT secara tepat, saran saya di awal sebelum minta rekomendasi dari mana-mana, tanyakan dulu kepada dinas kesehatan itu apa saja syaratnya di sana gitu. Karena setiap daerah itu beda-beda, setiap wilayah itu beda-beda. Contohnya, saya di Kabupaten Bandung Barat. Kalau untuk Kabupaten Bandung Barat gampang, dengan surat keterangan magang saja sudah bisa, persyaratannya sudah cukup. Tapi ketika masuk ke Kota Bandung, ke Kabupaten Bandung, ternyata surat keterangan magang tidak diterima. Tetap harus ada rekomendasi dari asosiasi gitu. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kalau misalkan kita mau mengajukan pembuatan STPT, sebelum kita melengkapi yang lain, sebaiknya kita bersilaturahim dulu, kunjungi dulu ke dinas kesehatan, tanya persyaratan di sana apa saja. Karena saya pernah tiba-tiba minta surat keterangan magang, saya kasih surat keterangan magang. Eh, begitu dibuatkan, ternyata Pak tidak diterima. Nah, kan saya bilang juga apa? Tanya dulu gitu. Kalau udah tanya, ternyata tetap harus menggunakan surat keterangan apa rekomendasi dari asosiasi, ya mau tidak mau gitu. Mau tidak mau harus gabung dengan asosiasi. Asosiasi mau yang mana aja, ya, mau yang mana saja itu terserah kenyamanan Bapak Ibu bergabung dengan asosiasi yang mana gitu. Tidak ada keharusan. Cuma kalau misalkan di daerahnya masih seperti di daerah di Kabupaten Bandung Barat yang bisa dengan surat keterangan magang, insya Allah saya akan semaksimal mungkin bantu dengan memberikan surat keterangan magang. Karena setiap peserta yang mengikuti kelas reguler ini berhak mendapatkan surat keterangan magang, insya Allah ya. Nah, setelah ini semuanya tercukupi, semuanya di scan, ya, nanti diberikan ke DPM PTSP di kabupaten kota masing-masing. Biasanya sekarang sudah online, sudah online untuk pengurusannya. Nah, nantinya juga, Pak, Bu, untuk pemberian surat keterangan magang juga itu hanya diperbolehkan klinik yang minimal sudah ber-STPT selama 5 tahun. Bukan beroperasi ya, sudah ber-STPT minimal selama 5 tahun. Kalau saya alhamdulillah dari tahun 2015 sudah ber-STPT, jadi sudah 10 tahun. Makanya dari mulai tahun 2020 sudah banyak surat keterangan magang yang saya keluarkan dan alhamdulillah sudah ada beberapa klinik yang berdiri dengan surat keterangan magang saya gitu. Ya. Di Garut sudah ada, alhamdulillah di Kabupaten Bandung Barat sudah ada, di Cianjur sudah ada, Purwakarta sudah ada yang terbantu, kemudian di luar Jawa juga sudah ada beberapa yang terbantu, alhamdulillah dengan surat keterangan magang itu. Karena begitu melihat apa namanya track record dari perpanjangan STPT dari tempat kami itu sudah berlangsung dari tahun 2015, makanya diterima surat keterangan magangnya gitu. Kalau kita STPT-nya baru dikeluarkan 2 tahun yang lalu, apalagi 1 tahun yang lalu, kita tiba-tiba memberikan surat keterangan magang kepada misalkan yang pernah bekerja di tempatnya gitu, tidak akan diterima. Ya. Apalagi kalau belum ber-STPT, walaupun sudah berdiri puluhan tahun misalkan, kalau belum ber-STPT tetap tidak berhak mengeluarkan surat keterangan magang. Ya. Karena surat keterangan magang hanya bisa diberikan kepada apa yang berhak mengeluarkan hanya klinik-klinik yang sudah ber-STPT selama 5 tahun minimal. Ya. Semuanya sudah siap, scan, dimasukkan ke dalam situsnya ya, khusus. Kalau di Bandung Barat itu namanya MPP, mau pelayanan publik online, semuanya di scan, scannernya dikirimkan, nanti akan keluar juga jawabannya secara online juga. Dan pengurusan ini gratis Bapak Ibu ya. Ingat, pengurusan STPT itu gratis. Di setiap daerah pengurusan STPT itu gratis. Ya. Itu sudah menjadi peraturannya. Pengurusan STPT di setiap daerah gratis. Yang penting melengkapi persyaratannya yang ini. Dan yang paling penting apa? Ketika disurvei oleh pihak puskesmas, kita siap.
Ya. Ketika disurvei oleh pihak puskesmas kita siap. Ya. Tadi ruangannya siap, peralatannya siap gitu. Tenaga kerjanya, sumber dayanya siap juga. Walaupun tenaga kerjanya cuma sendiri, misalnya saya cuma sendiri, mereka tidak tidak peduli. Yang penting di sana ada tenaga kerja yang siap bekerja di sana sebagai terapisnya gitu. Ya. Berikutnya manajemen klinik kesehatan, marketing, itu melalui public speaking, edukasi, terapeutik, network, media. Nah ini untuk marketing ya bisa melalui network, jaringan tadi, bisa melalui media. Kita untuk media, untuk melakukan marketing di media massa ya, baik itu di koran, televisi, sekarang sudah tidak efektif. Yang efektif itu di mana? Di media sosial. Makanya eksislah di media sosial, tunjukkanlah bahwa kita seorang terapis. Tapi hati-hati di media sosial itu jangan sampai memperlihatkan kita sedang membekam. Jangan memperlihatkan kita bukan sedang membekam ya, tapi jangan memperlihatkan kita sedang membekam mengeluarkan darah. Karena itu nanti akan menjadi apa? Salah satu delik aduan. Ya. Karena darah itu tidak boleh diposting, Bapak Ibu. Di TV-TV kan sekarang kalau misalkan ada yang kecelakaan, si kameramennya itu walaupun ngesut tapi diburamkan. Sama di media sosial juga seperti itu. Tidak boleh ada darah yang diposting sebetulnya. Makanya ketika saya melihat apa pembekam-pembekam yang masih memposting dia membekam sambil mengeluarkan darahnya, apalagi diperlihatkan darahnya, tunggu saja nanti akan ada tindakan dari yang berwenang gitu. Karena sudah ada aturannya di UU ITE itu sudah ada aturannya. Tidak boleh memperlihatkan darah, ya. Unsur kekerasan, unsur seksual itu tidak boleh diperlihatkan, termasuk darah di dalamnya itu tidak boleh diperlihatkan. Makanya saya tidak pernah memperlihatkan eh, saya membekam di media sosial, ya. Kalaupun di YouTube pernah saya upload itu hanya sebagai bahan edukasi saja, bukan bukan memperlihatkan kalau saya salah satu bekam gitu ya. Dan itu pun sekarang ketika saya upload ulang itu langsung di take down gitu. Ya, langsung di take down. Makanya itu video, video lama kalau yang saya memperlihatkan darah waktu membekam itu video lama. Kalau yang baru tidak boleh. Jadi hati-hati di media itu jangan sampai kita pertama sebagai seorang terapis bekam jangan sampai memperlihatkan darah pada saat kita membekam. Yang kedua, jangan menyebutkan bisa mengobati semua jenis penyakit, bisa mengobati segala jenis penyakit. Itu bisa termasuk pembohongan publik, nanti akan kena oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kenapa? Contoh ada di jargon kita bekam di klinik kami menyembuhkan segala jenis penyakit. Ada penyakit yang datang ternyata tidak sembuh, itu bisa dijadikan delik loh. Masa dibohongi nih, karena saya datang ke sini tuh tahunya bisa mengobati segala jenis penyakit, ternyata penyakit saya nggak sembuh. Nah, itu hati-hati, ya. Makanya sewajarnya saja. Mungkin di banner di plang di tempat kita menerima bekam, pijat, gurah, misalnya seperti itu ya. Tidak perlu macam-macam menyembuhkan penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Oh, dokter spesialis juga kan tidak menyebutkan itu. Dokter spesialis juga kan cuma menyebutkan spesialis kulit, spesialis gigi, spesialis anak gitu ya. Cuma seperti itu. Sama kita juga karena kita spesialisasinya bekam, klinik bekam, klinik pijat gitu. Terus seperti itu aja. Atau rumah sehat panti panti sehat pijat, panti sehat bekam seperti itu. Ya. Karena kalau sudah kita menyebutkan bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, ada orang aja yang iseng berobat ke sana ternyata tidak sembuh dijadikan delik aduan, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Makanya hati-hati ketika kita mempromosikan di media. Ya, hati-hati ketika kita mempromosikan di media. Jangan sampai kita malah terkena bumerang oleh senjata kita sendiri gitu. Ini untuk manajemennya, marketingnya, gitu ya. Marketingnya yaitu dengan pertama kita membangun public speaking yang bagus supaya pasien-pasien kita itu nyaman datang ke tempat kita, sehingga mereka merasa yakin dengan eh, kedatangan ke tempat kita tuh benar-benar ditangani oleh orang yang tepat. Bangun jaringan supaya apa? Supaya orang tuh yakin bahwa terapis bekam itu bukan terapis bekam aba-aba karena punya jaringan, punya asosiasinya, punya organisasinya gitu. Punya komunitas yang menaunginya gitu. Dan yang kedua jangan lupa bangun media yang apa promosikan di media yang kuat. Bangun personal branding di media yang kuat bahwa saya terapis bekam. Karena saya terapis bekam, maka pertanyaan-pertanyaan tentang bekam kepada saya, insya Allah bisa saya jawab. Itu lebih bagus daripada kita hanya mempertontonkan kita sedang membekam.
Kalau hanya mempertontonkan kita sedang membekam, itu orang-orang menganggap, oh ini sedang jualan bekam. Tapi ketika kita branding diri kita dengan tadi ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bekam, kita jawab semuanya, kita jawab dengan baik semuanya, orang percaya, oh ini 100 bekam yang bukan sembarangan, gitu. Maka lebih bagus membangun di media itu seperti itu. Apalagi ada aturan seperti tadi, aturan yang tidak memperbolehkan kita memperlihatkan darah, aturan yang tidak boleh menyebutkan bisa menyembuhkan semua jenis penyakit, karena bisa mengakibatkan bumerang bagi kita. Ya. Itu manajemen di marketingnya. Yang berikutnya, manajemen cost control, manajemen biaya. Ya. Kita harus atur juga manajemen biayanya, ya. Oke, manajemen biaya harus kita atur juga. Apakah boleh bertarif dalam bekam? Pasti itu jadi pertanyaannya. Kalau ketika ngomong biaya di dalam ini di dalam terapi bekam, pasti itu jawab pertanyaannya. Apakah boleh kita bertarif dalam bekam? Maka jawabannya, memang ada hadis yang mengatakan upah bekam itu buruk, ya. Tapi ketika Rasulullah dibekam oleh sahabat, Rasulullah pun memberikan upah yang sewajarnya, selayaknya. Ke hadis yang pertama dulu. Hadis yang mengatakan bahwa upah bekam itu buruk, itu kenapa terjadi? Karena pada waktu itu, para pembekam-pembekam suka seenaknya meminta upah kepada pasiennya. Bahkan tidak sedikit yang memberatkan. Yang memberatkan pasiennya itu tidak sedikit, banyak sekali yang memberatkan pasiennya. Makanya Rasulullah sampai bersabda seperti itu. Upah bekam itu buruk. Tetapi ketika ada apa sahabat yang membekam Rasulullah dengan ikhlas, Rasulullah pun memberikan upah yang sewajarnya. Ya. Tidak sampai memberatkan si pasiennya, tapi juga Rasulullah juga tidak merasa diberatkan. Apalagi kalau Rasulullah kita tahu tingkat kedermawanannya seperti apa kita tahu ya. Tapi dari hal itu tidak, Rasulullah pun tidak jor-joran, sewajarnya gitu, selayaknya saja. Karena yang kita tangani bukan Rasulullah, bukan para sahabat yang dengan kedermawanannya apa teruji gitu ya, maka kita perlu lakukan manajemen cost control, perlu kita lakukan manajemen penjagaan cost, penjagaan biaya. Kenapa biaya ini harus kita kontrol? Supaya tadi, supaya si Arbekam ini bisa berkesinambungan. Kalau cost-nya tidak kita jaga, tidak kita kontrol, khawatirnya tadi kita sudah maksimal melakukan terapi bekam, tapi kita tidak punya biaya untuk membeli alat bekam lagi. Kita sudah maksimal nih membekam, tapi kita tidak punya biaya untuk beli perlengkapan bekam lagi, sehingga kedepannya kita tidak lagi bisa membekam. Akhirnya si ardakwahnya terputus. Sementara bekam itu kita tahu itu adalah metode untuk berdakwah. Makanya kita perlu menjaga cost control. Nah, cost apa saja yang harus kita jaga, yang harus kita kontrol? Yang pertama material cost, barang habis pakai, ya. Barang habis pakai harus kita kontrol, ya. Contoh, setiap membekam kita menggunakan jarum, itu kan beli. Ada kasa, itu juga beli. Ada tisu, itu juga beli. Kemudian sarung tangan, beli juga. Masker, beli juga. Minyak zaitun, beli juga. Perlengkapan untuk sterilisasi, beli juga kan? Nah, kita hitung untuk satu kali pembekaman, jarumnya habis berapa, minyak zaitunnya habis berapa, kasanya habis berapa, tisunya habis berapa, sarung tangannya habis berapa, dan nanti untuk sterilisasinya habis berapa. Kita kita bulatkan. Contoh misalkan setelah dihitung-hitung semua, oh jatuhnya untuk barang habis pakainya habis sekitar 15 sampai 20 ribu misalkan. Berarti yang paling utama kita minimal di angka segitu. Itu udah paling minim. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa beli lagi gitu. Itu yang paling minim. Contoh seperti itu contoh ya. Tapi dikembalikan mungkin kalau ibu atau bapak menggunakan jarumnya yang mahal, menggunakan sarung tangan yang mahal, menggunakan minyak zaitun yang mahal, ya mungkin bisa lebih dari itu gitu. Tapi ini sekedar contoh aja. Contohnya kita habis untuk barang habis pakainya itu 15 ribu misalkan. Ya sudah kita angka minimum seperti itu. Jangan sampai kita membekam kurang dari angka segitu. Bagaimana? Kita kasih tahu kepada pasiennya, Bu, Pak, nanti biaya bekamnya untuk barang habis pakainya habis sekian di awal ya. Tapi kan tidak mungkin cuma barang habis pakai saja, karena ada juga biaya maintenance, biaya perawatan. Nah, biaya perawatan ini bagaimana kita menghitungnya? Biaya perawatan ini adalah menghitungnya
peralatan yang kita miliki, contohnya kop bekam ini daya tahannya berapa kali pembekaman. Rata-rata di angka 100 kali pembekaman itu sudah aus, sudah rusak kop bekam itu. Maka kita tinggal bagi saja. Kalau harganya 500.000 kop bekamnya, dibagi 100 kali pemakaian, maka sekali pakai barang, sekali pembekaman, minimal kita anggarkan 5.000 untuk perawatan alat. Ya. Minimal kita anggarkan 5.000 untuk perawatan alat. Supaya ketika nanti sudah 100 kali pembekaman, kita sudah punya lagi buat beli. Ya. Kita sudah punya lagi buat belinya lagi gitu. per, apa perlengkapan bekam yang lain kita sudah hitung, biaya perawatan kita sudah hitung, otomatis nanti ketika kita akan eh, melaksanakan melanjutkan si Ardawa itu bisa berkesinambungan karena perlengkapan siap, peralatannya nanti siap lagi gitu. Itu yang diperlukan, ya. Itu yang diperlukan. Jadi jangan sampai kita tidak menghitung maintenance cost gitu. Maintenance cost itu ya cukup bagian penting juga. Contohnya ketika kita punya motor atau punya mobil, Bu ya, kita punya kendaraan, maka kita harus hitung ini setiap bulan itu harus ganti oli, maka kita harus siapkan biaya untuk ganti olinya. Setiap sekian bulan sekali harus ganti ban, maka kita persiapkan juga untuk ganti bannya. Setiap setahun sekali harus bayar pajak, maka kita siapkan untuk bayar pajaknya itu. Kan itu bagian dari biaya maintenance. Sama untuk alat bekam juga seperti itu. Oh ini nanti setelah 100 kali pembekaman ini biasanya aus rusak, karetnya sudah tidak bisa digunakan. Maka supaya nanti kita bisa beli lagi, anggarkan 1 kali pemakaian itu berapa, ya, sebagai cost untuk maintenance, ya, untuk perawatan, ya, itu ya, yang harus kita kontrol untuk masalah biaya. Yang berikutnya, kos-kos yang lainnya, biaya-biaya lain. Contohnya tadi transport. Ingat, transport itu fleksibel. Kalau cuma diundang jarak 5 sampai 10 meter, mungkin kita jalan kaki jalan gitu, ya. Tapi kalau kita diundangnya sampai 50 kilometer, ya kita harus naik kendaraan, ya. 50 kilometer itu kan jaraknya lumayan ya, hampir 2 jam perjalanan. Nah, maka kita hitung biaya biaya untuk ongkosnya berapa, ya. Supaya nanti ketika kita pulang kita bisa balik lagi, bisa kembali lagi. Jangan sampai kita tidak hitung itu. Jangan sampai kita tidak hitung. Kalau kita tidak hitung, ternyata mohon maaf ya, si pasiennya memberikannya 2 M, makasih Mas gitu ya. Cuman makasih Mas aja, ya kita nggak bisa pulang. Repot gitu nantinya. Makanya cost control itu harus kita benar-benar maksimalkan. Bukan berarti kita untuk memperkaya diri, bukan berarti kita untuk menumpuk gitu ya, tapi untuk menjaga supaya si dakwah bekam ini berkelanjutan, berkesinambungan. Ya. Nah, cost control ini yang perlu kita kontrol. Jadi contohnya kita kita bulatkan semuanya. Contoh untuk barang habis pakai sekali pembekaman 1 orang itu 15.000, ya. Biaya habis pakai untuk biaya perawatannya satu kopnya itu 5.000, ya, per satu set kop untuk pembekaman 1 orangnya itu 5.000. Ongkosnya berapa? Ongkosnya taruhlah 20.000. Jadi kalau kita diundang, maka kita hitung, Pak, Bu, ini kalau Ibu minta saya datang ke sana, minimal biayanya segini, segini Bu ya. Ini diambil dari biaya eh, barang habis pakainya dan ongkosnya sekian Bu, gitu. Itu minimal segitu Bu. Itu belum termasuk jasa sayanya. Kalau jasa sayanya silakan, itu tergantung keikhlasan ibunya, tergantung keikhlasan bapaknya. Itu akadnya akan lebih berkah, akadnya. Soalnya ketika kita merasa dirugikan oleh pasien, itu pun tidak itu pun akan mengurangi keberkahan, baik ke kitanya, baik ke pasiennya. Begitupun ketika pasien merasa dipaksa oleh kita, itu pun akan mengurangi keberkahan. Makanya lebih bagus seperti tadi. Kalau misalkan dipanggil, Pak, Bu, mohon maaf, kalau misalkan saya dipanggil ke sana, minimal biayanya segini. Itu tadi untuk biaya habis pakai barangnya dan transportnya sekian. Itu belum termasuk jasa saya. Kalau jasa sayanya terserah Ibu atau Bapak mau memberinya berapa, gitu ya. Itu akan lebih lebih maksimal seperti itu. Ya. Nah, jadi itu cara memanage klinik kita itu seperti itu. Yang pertama, kita siapkan step by step manajemennya supaya kita bisa melanjutkan si Ardaawah ini terus-menerus berkelanjutan. Yang kedua, jangan lupa kita pun perlu legalitas, dan yang ketiga, jangan lupa kita pun harus membangun marketingnya, baik itu dari networknya ataupun medianya.
Dan yang paling penting juga jangan lupakan kita perlu mengontrol cost-nya, mengontrol biayanya. Ya, oke. Itu mungkin sekilas ya, sekilas tentang manajemen klinik Hatra gitu ya. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk nih. Sudah ada beberapa yang masuk. Eh, Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Tahap-tahap untuk dapat izin praktek yang perlu disiapkan, setahu saya kalau terapi dengan cara invasif itu minimal sekolah pengobatan D3. Setahu saya bukan belum ada sekolah formal tersebut. Nah ini yang akan saya jawab ya pertama. Kebetul Pak Supardi yang bertanya ini. Memang Pak, kalau untuk invasif itu minimal harus D3 kesehatan, bukan D3 ekonomi, bukan D3 pendidikan juga gitu ya. Harus D3 kesehatan ya. Harus D3 kesehatan. Itu minimal untuk invasif. Cuma dalam hal ini invasif itu masih ada perbedaan. Apakah bekam termasuk invasif atau tidak? Itu masih ada perdebatan, ya, masih ada perdebatan. Karena menurut ilmu kesehatan yang namanya invasif itu bukan cuma perlukaan, ya. Yang namanya invasif itu bukan cuma perlukaan, tapi yang namanya invasif itu adalah perlukaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan baik bentuk dan fungsi dalam satu organ gitu. Contohnya hitan, ya, sunatan. Itu kan ada perubahan. Itu apa namanya? Itu bisa menjadi perubahannya, berubah bentuknya gitu ya kalau di hitan atau operasi gitu. Itu benar-benar invasif. Tapi kalau bekam masih ada perdebatan nih. Makanya di beberapa daerah untuk bekam ada yang masih memberikan izin bekam basah, ada yang hanya memberikan izin bekam kering gitu. Ya. Tapi kalau misalkan di dinas kesehatannya menganggap bahwa bekam itu invasif, maka pasti izinnya cuma bekam kering, Pak. Ya, pasti izinnya cuma bekam kering. Terus bagaimana kalau saya ingin membekam? Pak, kalau Bapak ingin membekam, Bapak bisa mensiasati dengan membuat informed consent. Apa informed consent? Perjanjian awal dengan pasien. Jadi bikin perjanjian bahwa yang minta dibekam basah itu pasiennya. Nanti pasiennya tanda tangan. Cukup bikin secari kertas sebesar ini aja, Pak. Tidak perlu gede. Cukup bikin eh, secari kertas seperti ini. Tuliskan nama yang bertanda tangan di bawah ini, nama pasiennya siapa, usianya berapa, alamatnya di mana gitu ya. Dengan ini meminta kepada terapis rumah sehat Al-Hijamah contohnya ya. Terapis rumah sehat Al-Hijamah untuk melaksanakan terapi bekam basah ya seperti itu dan pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun tanda tangan. Itu cukup. Jadi ketika nanti ada sidak dari pihak apa dinas kesehatan lah contohnya gitu ya. Kita sudah siap. Ya Pak memang ini mintanya perlukaan, mintanya bekam basah, tapi memang ini permintaan dari pasiennya ya gitu. Itu bisa disiasati seperti itu Pak. Ya. Makanya saya sendiri pun kan bukan D3 kesehatan, ya, bukan D3 kesehatan, tapi alhamdulillah izinnya sudah izin bekam. Kalau di Bandung Barat izinnya bekam basah, alhamdulillah. Tapi kalau di daerah lain memang ada yang bekam kering. Tapi tadi walaupun izinnya bekam kering, bukan berarti kita menolak untuk melakukan bekam basah. Bikin saja inform consent seperti itu untuk mensiasatinya. Hanya yang bisa melakukan inform consent tentunya yang sudah punya izin. Kalau memang belum punya izin ya mau melakukan inform consent sebanyak apapun tidak masuk itu kan Pak. Karena izinnya kan belum siap, belum ada. Ya. Mereka melakukan inform consent itu karena di dalam izinnya bekam kering, tapi mau melakukan bekam basah, baru inform consentnya berlaku. Tapi kalau misalkan izinnya aja belum ada, bagaimana kita mau melanggar gitu? Ya, seperti itu, Pak ya. Jadi tadi kalau misalkan untuk masalah itu memang di aturan yang terbaru itu untuk invasif D3 kesehatan. Makanya kalau akupuntur memang sudah ada sekolahnya gitu ya, tapi kalau bekam belum ada. Kalau bekam belum ada yang sampai tahap D3 belum. Baru beberapa tahun ke belakang wacana itu digulirkan, tapi sampai sekarang saya belum menemukan apa untuk D3 bekam belum ada. Ya, belum ada D3 bekam. Yang ada justru sekarang PDBI, Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia. Jadi ada dokter-dokter yang melakukan membuat asosiasi sebagai dokter bekam Indonesia. Nah, kita nih yang bukan dokter siap-siap aja tersingkir. Makanya kita jaga marwah kita jaga kualitas kita supaya tidak kalah dengan dokter-dokter itu gitu. Ya. Bukan berarti kita
mau menyaingi mereka gitu ya, tapi kita setidaknya tidak kalah dengan mereka. Mereka itu para dokter-dokter bekam, otomatis mereka sudah melalui beberapa tahap pengujian kan, sekolahnya juga lama. Menjadi dokter itu kan sekolahnya juga mahal, menjadi dokter juga. Maka pasti akan mereka akan lebih dihargai di masyarakat dibanding kita yang tidak mengenyam pendidikan kesehatan gitu. Tapi bukan berarti kita berkecil hati. Selama kita memberikan pelayanan terbaik, selama kita memberikan kemampuan terbaik, insya Allah akan dihargai juga oleh masyarakat. Ya. Jadi gitu Pak ya. Tidak memang di aturan yang terbaru tetap D3 bekam. Kalau bukan D3 bekam nanti kalau bukan D3 kesehatan nantinya akan keluar bekam kering. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mensiasati itu. Gitu, Pak. Ya. Kalau saya sih tidak tidak menggunakan impon konsen Pak ya. Kalau saya tidak menggunakan karena memang izinnya bekam basah. Ya, terapi bekam aja gitu izinnya. Jadi bekam kering bekam basah, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Tapi kalau nanti izinnya bekam kering, ya tadi triknya seperti itu ya. Izin pertanyaan, apakah bisa kalau KTP domisili luar Jawa mengajukan SPT di Jawa untuk buka praktiknya di Jawa? Terima kasih. Bisa Pak, karena nanti dibantu oleh surat keterangan domisili, ya, surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili itu kan yang yang menyatakan bahwa si yang bersangkutan itu sudah berada di tempat tersebut. Jadi bisa dibantu dengan surat keterangan domisili walaupun KTP-nya KTP dari luar daerah gitu ya. Jadi bisa, ya Pak ya. Apakah setiap Terkes Bekam wajib bergabung dengan PBI? Tadi sudah dijelaskan Pak ya. Tadi sudah dijelaskan gitu ya. Jadi bukan PBI saja ya. Tadi sudah jelaskan. Jadi kalau seandainya Dinas Kesehatan atau Puskesmas tidak menerima surat rekomendasi magang untuk STPT, bagaimana langkah selanjutnya dan bagaimana dengan NIB? Apakah wajib sebagai pelengkap pembuatan STPT? Oke. Kalau seandainya Dinas Kesehatan atau Puskesmas tidak menerima surat rekomendasi magang, maka langkah selanjutnya ya mau tidak mau seperti yang saya sampaikan Pak harus bergabung dengan asosiasi yang memang sudah bermitra dengan Kemenkes ya bermitra dengan Kemenkes. Ya. Ada beberapa tadi, ada PBI, P4 KTI, ada PGRJ. Ya, itu silakan di mau masuk ke yang mana saja silakan. Tapi kalau misalkan di tempatnya masih bisa dengan surat keterangan magang, alhamdulillah. Karena sebetulnya itu masih berlaku sebetulnya. Cuma memang aplikasi di setiap daerah beda-beda gitu. Ya, beda-beda setiap daerahnya. Ya, gitu. Jadi gitu Pak ya. Kalau memang tidak bisa, ya saya sarankan mau tidak mau bergabung dengan asosiasi yang memang sudah bermitra dengan Kemenkes. Ya, karena itu sudah merupakan peraturan mutlak gitu ya. Tapi kalau kitanya sebetulnya sudah bisa menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan, sudah bisa menjalin kerjasama dengan apa di tempat kita gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu susah gitu. Karena peraturan manusia kan masih bisa diakali sebetulnya gitu ya. Tapi ini bukan bukan mencontohkan ya, bisa diakali sebetulnya. Tapi mudah-mudahan kalaupun nantinya mau mengajukan suatu keterangan magang dari kami bisa terima di daerahnya. Gitu, Pak ya. Bagaimana dengan NIB? Apakah wajib sebagai pelengkap SPT? Oh iya, kalau sekarang memang perlu Pak. Kalau sekarang memang ada perlu perlu NIB, ya perlu NIB. Upah sewajarnya bekam berapa? Karena ada beberapa teman teman mentarif. Nah, tadi Pak ya, saya sampaikan di penjelasan upah sewajarnya tuh barang habis pakainya berapa, biaya biaya pra, perawatan peralatan berapa, kalau misalkan dipanggil transportnya berapa, itu biaya minimumnya. Kalau misalkan jasanya kita kembalikan kepada pasiennya, gitu Pak. Ya, supaya tidak ada kata saling memberatkan. Kalau kapas atau kasa yang kena darah bagaimana buangnya? Boleh dibakar atau juga kalau kasanya, Pak ya, kalau kasa sama kapasnya boleh dibakar. Yang dibawa ke puskesmas yang bekerja sama dengan puskesmas itu adalah logam, ya, logam infeksius seperti jarum atau bisturi itu yang bekerja sama dengan puskesmas. Tapi jangan jangan coba-coba, misalkan membekamnya menggunakan silet kita berikan ke puskesmas, itu udah pelanggaran. Puskesmas tidak akan mau nerima karena silet itu bukan boga untuk alat kesehatan. Ya, silet bukan untuk alat kesehatan, cutter bukan alat kesehatan. Makanya kita yang bisa diberikan ke puskesmas hanya jarum atau bisturi.
Nanti kita kerjasama dengan puskesmas. Biasanya puskesmas menghitung sekilo berapa untuk pengganti jasanya, gitu. Biayanya berapa untuk penghancurannya, gitu. Seperti itu ya, gitu, Pak. Jadi kalau kasar sama kapas boleh dibakar aja. Ya. Jadi kelasnya minimal 500.000. Oke. Mau tanya kalau cara membuat izin legal bukan praktik apa saja? Apa berapa? Tadi sudah dijelaskan, Pak ya. Tadi sudah dijelaskan. Nanti kalau misalkan mau lebih jelas lagi di ini aja di apa? Di review lagi di rekamannya, gitu ya. Sebelumnya kalau boleh tahu ada nggak lebih daerah Indramayu Cirebon apakah boleh belajar praktik pada mereka? Ada Pak, cuman saya tidak tahu detailnya siapa saja dan nomor teleponnya siapa saja. Apa nanti bisa dilihat kalau misalkan ini Bapak punya KTA, di scan di barcode-nya nanti akan keluar. Oh ini yang dari Indramayu siapa saja bisa seperti itu Pak. Ya, cuman ada di Indramayu, Cirebon memang sudah ada. Nah, alhamdulillah, alumni kami di daerah Indramayu dan Cirebon sudah ada. Untuk pembuangan limbah medisnya bagaimana tadi Bu ya? Untuk pembuangan medis yang logam itu bisa dikerjasamakan dengan puskesmas Bu. Tapi kalau misalkan limbah yang non logam seperti kasa atau apa namanya tisu yang terkena darah itu bisa kita bakar. Ya, kita bisa kita bakar sekalian dengan darahnya sekalian kita bakar. Cuma tempat pembakarannya usahakan minimal 10 meter dari tempat tinggal, dari tempat ini ya tempat pemukiman minimal 10 meter lah gitu. Supaya apa? Supaya asapnya tidak masuk ke rumah gitu, ke pemukiman. Ya. Apakah perlu STPT lebih dari satu juga atau cukup satu bisa mewakili semua kalau di klinik di desa prakteknya lebih dari satu misalnya bekam, topping, hipnoterapi dan rukyah. Satu STPT itu Pak hanya untuk satu jenis metode pengobatan, ya. Satu STPT itu hanya untuk satu jenis. Makanya seperti saya di tempat kami itu STPT-nya STPT bekam. Tapi bukan berarti di tempat bekam kami tidak melayani yang lain. Hanya saja di plangnya, di bannernya, yang dibesarkan bekamnya. Yang lainnya hanya sebagai terapi pelengkap. Gitu Pak ya. Jadi Bapak mau misalkan mau mengajukan STPT untuk topungnya, boleh. Mau mengajukan STPT untuk bekamnya, boleh juga. Tapi kalau untuk rukyah, saya rasa belum ada STPT-nya ya, karena memang rukyah, apa asosiasi rukyah belum termasuk ke dalam metode kesehatan, apa metode kesehatan tradisional itu maksudnya kepada penyihatan tradisi spiritual gitu ya. Nah sekarang saya coba akan perlihatkan nih contoh ini ya contoh legalitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ali Jamah nih ya. Bentar. Oke, bentar ya. Soalnya memang yang dibutuhkan ini beberapa nih, beberapa persyaratan yang memang dibutuhkan gitu ya. NIB. Nah, baik. Oke, saya share screen ya Bapak Ibu ya. Saya share screen. Nah, ini yang pertama. Ini adalah NIB-nya dulu Pak ya. NIB untuk sebagai seorang terapis ya. NIB sebagai seorang terapis. Di sini akan diperlihatkan aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, risiko menengah rendah, persyaratan kewajiban, pernyataan mandiri, pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini NIB-nya. Jadi sekarang itu NIB perlu perlu bikin dulu NIB sebelum mengajukan pembuatan STPT. Ya. Sekarang perlu NIB yang terlebih dahulu. Ya. Nanti ini kalau NIB seperti ini bisa buat sendiri, Pak. Ini tidak harus datang ke DPM PTSP, tidak harus. Ini bisa buat sendiri di OSS. Ya. Ini bisa buat sendiri di OSS. Kalau NIB seperti ini. Ya. Tapi kalau STPT, nah kalau STPT ini adalah harus dari Dinas Kesehatan melalui DPM PTSP. Nah, ini contohnya. Nah, cara perawatan saya keterampilan. Justru saya tidak disebutkan bekam di sini, Pak. Keterampilan apa saja. Jadi saya bisa multi di sini. Kalau saya ya, bisa multi. Bisa bekam, bisa pijat, bisa gurah. Karena di sini adalah kesehatan tradisional. Surat terdapat surat terdaftar penyiar tradisional tahun 2023 kemarin dikeluarkannya.
Dan di sininya cara perawatannya keterampilan. Jadi justru saya tuh lebih ini lebih lebih leluasa gitu untuk melaksanakannya. Karena ini yang bisa dilakukan gitu. Ya, ini yang bisa dilakukan. Makanya tiap daerah itu beda-beda. Seperti tadi kata Pak Supardi, kadang-kadang di sini di cara perawatannya itu ada yang mencantumkan bekam kering saja. Ada yang seperti itu, Pak. Ya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mencantumkan bekam saja. Sebelum yang STPT ini saya keluarnya bekam saja. Jadi mau bekam basah, bekam kering silakan. Apalagi sekarang keluarnya keterampilan. Berarti eh, mau bekam, mau pijat, mau gurah itu bisa gitu. Bisa bisa dilakukan. Ya, karena dalam peraturan ya dalam peraturan perundang-undangan metode pengobatan itu ada tiga Pak. Yang pertama keterampilan, yang kedua ramuan, yang ketiga kombinasi. Ya, yang pertama keterampilan tadi keterampilan kita apa saja. Yang kedua ramuan, ya. Yang kedua ramuan, yang ketiga kombinasi. Makanya kalau ingin menjadi penyehat yang kombinasi maka harus menguasai keduanya. Keterampilannya iya, ramuannya iya. Cuman untuk masalah ramuan itu nanti ada aturan lain, yaitu harus disertifikasi oleh BPOM, harus tersertifikasi BPOM gitu. Makanya agak sedikit lumayan lebih panjang lagi apa perjalanannya kalau untuk ramuan. Makanya sementara kita masih menjadi seorang terapis, ya sudah kita ambil yang keterampilan saja dulu. Seperti itu ya. Bagaimana cara mengajukan izin magang di klinik? Apakah usah ada klinik di wilayah Kota Depok atau mengajukan magang? Baik, Bu. Eh, oh, ini pertanyaan dari Pak Haji dulu ya. Apakah saya harus pindah di Jawa? Tidak, Pak. Jadi Bapak di apa di ke desa atau ke kelurahannya minta surat keterangan domisili gitu, Pak. Jadi tidak harus bikin surat pindah. Tapi memang bagusnya langsung dirubah juga KTP-nya kalau memang mau stay lama di daerah tersebut. Bagusnya sih di ini juga dirubah KTP-nya jadi domisili situ. Tapi kalau memang belum, bisa membuat surat keterangan domisili dari desa setempat. Gitu Pak ya. Oke. Yang berikutnya tadi dari Ibu Sri Wahyuni, untuk mendapatkan keterangan magang, tadi sudah disampaikan Bu ya, semua yang menjadi peserta dari kelas reguler ini berhak mendapatkan surat keterangan magang, ya, berhak mendapatkan surat keterangan magang dari kami gitu. Sementara kalau Ibu bertanya di Depok, ya di Depok banyak Bu yang bisa diguna apa yang bisa jadikan rekomendasi untuk Ibu bisa magang, banyak di sana. Cuma saya tidak bisa merekomendasikan karena memang saya tidak terafiliasi dengan organisasinya gitu. Kalau secara personal saya kenal banyak gitu. Di Depok kenal banyak secara personal. Tapi secara organisasi saya tidak terafiliasi jadi tidak bisa merekomendasikan gitu ya. Tapi kalau misalkan butuh dari kami selama Ibu menjadi alumni kelas reguler ini, insya Allah kami akan berikan. Cuma tadi saja satu syaratnya, sebelum minta surat ke saya, sebelum minta surat keterangan magang dari kami, sebaiknya tanya dulu ke dinas kesehatan masing-masing, apakah surat keterangan magang bisa diterima atau tidak. Kalau memang tidak diterima, tadi ya syarat-syarat saya gitu ya, mau tidak mau ibu bergabung dengan asosiasi yang memang menaungi bekam atau menaungi pijat atau menaungi apapun yang memang mau dijadikan disiplin ilmu oleh ibu gitu. Ya, karena tadi kalau di dalam aturan di pusat surat keterangan magang dari klinik yang sudah ber-STPT selama 5 tahun itu berlaku. Tapi ternyata aplikasi di daerah itu tidak semuanya memahami ke arah sana. Ada juga yang tidak menerima gitu, tidak menerima surat keterangan magang. Makanya tadi saya sampaikan di berulang-ulang di awal sebelum minta surat keterangan magang ke kami sebagai bahan untuk persyaratan STPT, tanya dulu ke dinas kesehatan persyaratannya apa saja. Kalau di dinas kesehatan dicantumkan surat keterangan magang diperbolehkan, berarti tinggal minta surat keterangan magang dari kami. Gitu ya. Tapi jangan lupa sebelum minta surat keterangan magang dari kami, siapkan juga tempatnya. Jangan sampai surat keterangan magang sudah ada, begitu disurvei oleh puskesmas tempatnya belum memadai. Kan sayang gitu. Tetap aja tidak akan diberikan rekomendasi oleh puskesmas gitu. Tidak diberikan rekomendasi oleh puskesmas, ya tidak akan keluar juga SPT-nya gitu. Ya. Jadi begitu Bu ya. Baik. Mungkin untuk pertemuan malam ini sudah jam 10 malam. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pertemuan kita. Alhamdulillah mudah-mudahan
Sekali lagi saya berharap pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan yang nantinya akan menjadi pertemuan yang mengikat ukhuwah kita, yang mengikat silaturahim kita, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi Bapak Ibu, karena ini merupakan pertemuan terakhir Zoom kita, saya mohon maaf jika selama saya memberikan materi, sok tahu memberikan materi gitu ya, banyak salahnya karena memang jujur saya pun masih banyak belajar, masih banyak kekurangannya, jujur saya akui itu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan dengan dengan kerendahan hatinya, menerima apa yang saya sampaikan dengan lapang dada, menjadi tambahan wawasan atau setidaknya menjadi review dari apa yang pernah Bapak Ibu ketahui gitu. Dan terima kasih atas pengorbanannya, pengorbanan waktunya, pengorbanan tenaganya, pengorbanan biayanya, sehingga acara ini bisa dilangsungkan dari awal sampai akhir sampai sekarang. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf, Amin. terima kasih, dan mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah. Itu yang paling utama. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima Baik, kasih Pak Ustadz. ya sama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak, Ustadz. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, sepertinya tidak bisa berpanjang lebar lagi, sudah jam 10 malam. Karena Zoom ini berbatas waktu juga, dan Bapak Ibu juga mungkin punya keterbatasan waktu, tidak bisa terlalu malam juga, apalagi yang di Indonesia bagian tengah, timur, sekarang sudah masuk ke jamnya tengah malam gitu ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukup sampai di sini. Dengan marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Syukur kepada Allah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillah, insya Allah untuk sertifikat, kemudian modul, dan rekaman terakhir ini insya Allah akan di-share besok ya. Jadi bagi yang sudah menyelesaikan administrasi, insya Allah akan terbit, akan terbit sertifikatnya. Tapi kalau yang belum, mohon maaf, akan terpending dulu sampai menyelesaikan administrasi ini. Sekalian dengan pengurusan Terima kasih. KTA-nya Pak Ustadz. Iya, insya Allah ya. Nanti kalau untuk itu nanti kita eh, via Japri saja ya kalau begitu ya. Siap, siap Pak Ustadz. Terima kasih. Karena Baik. nanti akan ada perbedaan, Siap, perbedaan siap. persyaratan nantinya. Baik, itu saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya sama-sama. Izin Asal ditutup Bapak Marzuki. Ibu ya. Mohon Ya, maaf. ya, tawadol.